Pernahkah ibu dan bapak guru merasa kesulitan ketika harus menyampaikan banyak materi dalam waktu yang singkat, mudah dipahami dan menarik bagi peserta didik? Atau bapak dan ibu guru merasa peserta didik terlalu pasif dalam kegiatan belajar mengajar? Yuk kita coba pelajari bersama metode Jigsaw yang dapat menjadi alternatif jawaban dari keluhan tersebut. Metode Jigsaw pertama kali ditemukan oleh Elliot Aronson pada tahun 1971. Metode Jigsaw ini merupakan pembelajaran yang bersifat kooperatif. Setiap peserta didik akan bertanggung jawab untuk menguasai salah satu bagian pembelajaran dan mengajarkannya ke dalam tim. Seperti layaknya puzzle Jigsaw, setiap peserta didik memiliki peran penting sebagai kepingan puzzle demi menjadi puzzle yang utuh. Agar dapat lebih memahami penerapan metode Jigsaw di dalam kelas, ibu dan bapak guru dapat mengikuti tahapan berikut ya. Pertama, bagi kelas menjadi beberapa grup berisi 3-6 peserta didik. Grup ini selanjutnya akan kita namakan sebagai grup Jigsaw. Pada contoh kali ini, kita bagi 30 peserta didik menjadi 6 grup dengan 5 peserta didik di tiap grup. 2. Bagi bahan pembelajaran menjadi bagian-bagian kecil dengan jumlah yang sama dengan jumlah anggota kelompok. Bahan pembelajaran yang dimaksud dapat berupa paragraf dari suatu teks, bab buku, subtopik pembelajaran, atau bahkan artikel yang bersumber dari internet. Seperti contoh, kita akan coba terapkan metode Jigsaw ini untuk mengajarkan Pancasila kepada peserta didik. Kita bagi materinya sesuai jumlah sila yang ada. 3. Sesi belajar mandiri. Berikan setiap bagian pembelajaran kepada setiap peserta didik di dalam grup. Selanjutnya, peserta didik akan bertanggung jawab untuk menguasai materi bagian pembelajaran secara mandiri. Sepakati waktu yang diberikan untuk sesi ini. 4. Sesi diskusi grup ahli. Pertemukan setiap peserta didik dengan anggota kelompok lain yang memiliki bagian pembelajaran yang sama. Grup ini biasa disebut grup ahli. Di dalam grup ahli, setiap peserta didik dapat saling menyamakan hasil pembelajaran juga membandingkan ide yang didapat selama sesi belajar mandiri. Termasuk menyiapkan strategi menyampaikan konsep yang dipelajari ke dalam grup Jigsaw-nya. Sepakati juga waktu yang diberikan untuk sesi ini. Dengan adanya sesi grup ahli, diharapkan pemahaman tiap peserta didik terkait materi dapat disetarakan. Kesalahpahaman dalam menarik ide dan kesimpulan mandiri pun dapat diminimalisir. 5. Sesi grup Jigsaw. Setelah sesi grup ahli selesai, kembalikan setiap anggota ke dalam grup Jigsaw-nya kembali. Setiap anggota kemudian akan saling bercerita hasil pembelajarannya ke setiap teman di dalam satu grup. Sambil menunggu giliran bercerita, instruksikan kepada anggota yang lain untuk membuat catatan dan memberikan pertanyaan. Sepakati juga waktu yang diberikan untuk sesi ini. 6. Asesmen. Berikan asesmen formatif di akhir sesi yang mewakili pemahaman dasar keseluruhan materi. Asesmen formatif bisa berupa soal, peta konsep, atau bentuk lainnya. Selanjutnya, mari kita coba bahas beberapa pertanyaan terkait penggunaan metode Jigsaw. Apabila jumlah peserta didik tidak dapat dibagi rata, ibu dan bapak guru dapat memberikan tanggung jawab salah satu materi yang dirasa lebih sulit kepada 2 peserta didik yang berada di grup yang memiliki kelebihan jumlah. Untuk menyempurnakan metode Jigsaw dari Aronson, Robert Slavin pada tahun 1986 memberikan sedikit sentuhan pada cara penilaian asesmen di akhir sesi Jigsaw.
Nilai asesmen yang sebelumnya hanya dinilai secara individual tiap peserta didik, selanjutnya dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai tiap grup. Perbedaan ini membuat antusiasme peserta didik dalam memahami dan menyampaikan materi meningkat pesat. Selamat mencoba di ruang kelas masing-masing ya Bapak dan Ibu Guru.